mobilnya Om D melewati Gek Putu, dia melihat di belakang sebetulnya, di belakang mobilnya Om D ada anak kecil perempuan ya yang tertunduk. Tapi rambutnya itu dibawa ke depan, jadi wajahnya tidak terlihat. Dengan baju putih yang sangat kotor. Dan ketika mobil ini melewati badannya Gek Putu, tercium bau anyir dan juga bau dupa yang sangat kuat. Semakin mobilnya Om D ini menjauh, si anak ini terlihat makin jelas duduk di sampingnya Om D. Bayangkan dengan polo kalian ya. Gek Putu langsung masuk ke dalam kamar. Dan ketika itu Gek Putu memang ngekos dengan beberapa teman-teman yang memang menjadi simpanan juga. Dia pun cerita kepada teman-temannya yang sesama ani-ani ini. Dan ketika itu ada salah satu temannya cerita, dulu dia tuh sempatlah kegep oleh istri sah dari gadunnya, kemudian dikirimi jampe-jampe. Gek Putu takut, dia pun langsung mandi dan sembahyang, tapi malam itu Gek Putu tidak bisa tidur memikirkan apa yang dia lihat. Besoknya, Gek Putu melukat ke Segara dengan teman-temannya, dan langsung harus nonton. Setelah melukat itu ya, Gek Putu meminta air pantai ini yang sudah didoakan oleh pemangku setempat, kemudian kayak melukat kamarnya, sepeda motor, pokoknya apapun itu dilukat. Dan setelah itu Gek Putu tidak pernah lagi bermimpi yang aneh-aneh. Tapi setelah itu Gek Putu hampir 1 bulan tidak pernah dihubungi lagi oleh si Om D. Karena mereka itu sudah ada perjanjian. Kalau bukan Om D dulu yang menghubungi Gek Putu tidak boleh menghubungi gadunnya ini karena dia takut nanti istri sahnya tahu. Dan setelah 1 bulan itu, Gek Putu itu kayak penasaran kemana Om D kok tidak pernah terlihat. Gek Putu sampai datang ke tempat-tempat yang memang sering dikunjungi oleh Om D, tapi tidak pernah bertemu dengan Om D sama sekali. Sosial medianya Om D juga tidak pernah update, begitu juga dengan sosial media istrinya. Dan setelah itu Gek Putu mendengar kabar kalau anak keduanya si Om D yang terjatuh kemarin ya ketika mereka liburan Valentine itu, konon katanya setelah dioperasi malah meninggal dunia. Dan setelah anaknya ini meninggal dunia, menurut Gek Putu, dia mendengar kabar istri sahnya Om D tahu kalau ternyata Om D punya ani-ani yang memang dipelihara. Dan ani-ani ini baru kelas 3 SMA. Boom. Kini mendengar ini semua, Gek Putu langsung tai ke polo. Dia baru tahu sepertinya bukan cuma Gek Putu saja yang dipelihara oleh si Om, tapi ada satu wanita lagi yang usianya lebih muda, yang tentu saja lebih fresh dari Gek Putu. Dan ketika itu Gek Putu penasaran, siapa sih ani-ani ini kok bisa-bisanya berbagi gadun dengan dia. Setelah Gek Putu mencari tai ke sana ke sini dan otomatis dong Gek Putu punya banyak sekali teman-teman secama ani-ani yang pasti punya informasi tentang siapa si murid SMA ini. Setelah Gek Putu mendapatkan info yang memang dia cari ya, dia pun berusaha mencari tahu. Dan tahu ternyata si anak SMA ini masih ada hubungan keluarga dengan istri sahnya. Dan konon katanya beberapa bulan yang lalu, si anak SMA ini memang menggugah buah hatinya si Om D. Dan saat anak keduanya Om D meninggal dunia, orang tua dari si anak SMA ini mendatangi istrinya si Om D dan membeberkan apa yang sudah Om D lakukan kepada putri mereka. Berikut bercerita kalau ternyata si anak SMA ini konon katanya sudah 3 kali menggunakan anak dari si Om D. Karena ternyata juga dari kelas 1 SMA, si anak ini sudah dipelihara oleh si Om D. Boom, bukan? Ketika si Gek Putu mendengar gosip ini, tentu saja dia tidak langsung percaya. Dan waktu itu ya Gek Putu berusaha gimana caranya biar bisa bertemu dengan si Om D. Tapi selalu gagal. Mungkin kalian unduki Om D tidak pernah terlihat dimanapun. Bahkan sosial medianya juga belum aktif. Setelah 2 bulan berlalu, otomatis uang jajannya si Gek Putu mulai berkurang. Dia tidak bisa lagi hidup semewah yang dulu. Dan bahkan ya, sepeda motor yang dia impikan belum juga dibelikan oleh si Om D. Dan karena ini, untuk pertama kalinya Gek Putu meniatkan dirinya untuk menghubungi duluan si Om D. Dia membeli kartu baru dan juga menelpon si Om D. Panggilan pertama, kedua, ketiga tidak ada yang dijawab. Dan setelah berhari-hari pokoknya tidak diangkat nih semua teleponnya Om D. Tapi di hari kelima, Gek Putu pun nelpon kembali Om D.
Dan waktu itu yang mengangkat adalah istrinya si Om D. Ketika itu Ge Putu kaget dong, kok bisa-bisanya istrinya yang mengangkat. Tapi belum Ge Putu ngomong apapun, Ge Putu kan berniatan nih ingin langsung mematikan HP-nya. Tapi saat itu ditelepon, istri sahnya langsung ngomong, "Halo, siapa? Kamu mencari suami saya. Kamu ani-ani yang keberapa? Kamu sundal yang keberapa yang sudah dipelihara oleh suami saya?" Di sini saya ingin memberitahu, suami saya itu tidak punya apapun selain butuh yang lembok di bagian bawah. Dan agar kamu tahu, suami saya itu nyentane dan dia tidak punya apapun. Semua kecer yang diberikan kepada kamu itu adalah kecer saya. Dan itu adalah hak saya dan anak-anak saya. Kalau sampai saya bisa melacak kamu dan tahu kamu siapa, saya akan lapor polisi dan akan membuat hidup kamu berantakan. Boom! Di sana Ge Putu kaget langsung menutup teleponnya, kemudian membuang kartu memorinya. Wih, semetam. Ketika itu Ge Putu tidak tahu kalau ternyata si Om D kone nyentane. Dan semua harta yang dimiliki oleh Om D memang milik istri sahnya. Entah ini benar atau tidak, Ge Putu juga tidak tahu. Tapi itulah yang dia dengar dari si istri sah Om D. Setelah itu semacam Ge Putu karena takut ya, dia tidak mau nanti namanya tercoreng atau mungkin diguna-guna oleh si istri sahnya Om D. Dia pun selesai bekerja di tempatnya Om D, pindah kos dan juga pindah ke kota yang baru, mencari mangsa gadun yang baru dan juga memulai kehidupan mewahnya di sana dengan gadun yang lebih banyak kecer dari Om D. Hidupnya Ge Putu mulai normal kembali, dia pun berpacaran dengan suami orang lagi, mendapatkan bulanan yang banyak dan juga bisa hidup mewah lagi. 1 tahun berlalu, Ge Putu kan scroll ya di sosial medianya, kok dia melihat foto profilnya Om D sudah berganti. Tadinya di sosial medianya Om D itu kan cuma ada fotonya Om D di foto profil, tapi sekarang ada foto anak dan juga istrinya. Semua updatean dari Om D selalu menampilkan foto anak dan istri dengan caption seolah-olah Om D adalah lelaki yang baik yang sangat mencintai anak dan istrinya. Dan Ge Putu kepo dong. Dia tuh ingin tahu bagaimana updatean dari si istri sah. Dan ketika Ge Putu mencari info di sosial media istri sahnya Om D, semetam. Ternyata apa yang diucapkan oleh Om D benar. Istri sahnya Om D ini selama 1 tahun belakangan itu selalu update tentang anaknya yang sehat, punya suami yang ganteng, baik, royal, dan romantis. Dan di sosial media istrinya, si istri sah selalu update dan juga membuat caption di semua fotonya. Dia sangat bersyukur punya suami yang baik, cinta, royal, dan romantis. Pokoknya dia selalu flexing barang-barang mewah yang konon katanya dibelikan oleh suami tercinta. Dan selalu membuat caption gimana aja seolah-olah rumah tangganya sangat sempurna dan bahagia. Ketika Ge Putu membaca semua postingan dan juga caption dari si istri sah, Ge Putu berpikir keras di pulunya. Kenapa kok istri sahnya Om D bisa bertahan? Kenapa kok dia tidak minta cerai? Yang padahal dia tahu kan Om D ini menghamburkan uangnya untuk ani-ani di luar sana. Dan kenapa kok seolah-olah istri sahnya Om D membungkus borok suaminya dengan menonjolkan apapun itu yang terlihat sangat mewah dan juga harmonis di sosial media. Dan saat itu Ge Putu tuh kayak, kok kene? Dia tuh kayak merasa kalah saing dari istri sah gitu lah semeton. Setelah hari itu semetonnya Ge Putu tidak pernah lagi melihat ataupun merasakan apapun itu. Dan Ge Putu juga bertanya, kira-kira menurut semeton siapa anak kecil yang dilihat oleh si Ge Putu di seberang toko dan juga di dalam mobilnya Om D. Dan kalaupun memang dia berhalusinasi, kenapa kok konsisten sekali si anak kecil ini menampakkan wujudnya kepada si Ge Putu? Dan di sini Ge Putu juga ingin bertanya, kenapa kok ada istri sebaik itu dan juga setegar itu? Ge Putu saat ini sudah menikah dan juga sudah punya 1 anak laki-laki. Suaminya ini berasal dari keluarga yang mapan dan dia juga menikah dengan orang Menak. Sukses untuk Ge Putu untuk ceritanya dan semoga kedepannya Ge Putu tidak akan mengalami dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh istri-istri sah di luar sana yang sudah diselingkuhi oleh suaminya. Untuk semetonku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, bagaimana? Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini atau bagaimana? Silahkan berkomentar karena Ge Putu bilang dia pasti akan membaca dan juga menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!